Welcome back to my YouTube channel. Ya, udah lama banget nih ya, nggak lama juga sih, baru kemarin ya. Jadi seperti biasa sebelum kita istirahat, saya membiasakan diri untuk berbagi. Biasanya kalaupun nggak lewat internal, lewat Zoom meeting, bareng teman-teman yang ada di pasukan ataupun tim bisnis sendiri, itu ya akhirnya kita sharing dengan teman-teman semua, yaitu di sini berarti kalian semua, Masya Allah ya. Oke teman-teman semua, di malam ini saya coba untuk luangkan waktu sharing dengan kalian, terutama tentang yang kemarin banyak banget nanya tentang peluang usaha yang bisa dijalanin di dalam kondisi pandemi kayak sekarang, dan bahkan mungkin juga resesi ya. Nah, nanti coba saya akan undang cerita salah satu tim saya yang sekarang join di salah satu brand yang saya bangun, dan itu penghasilannya dan juga hasilnya Masya Allah banget, belum nyampe setahun tapi udah luar biasa. Nah, Anda nanti gitu ya kalau pengen kepo-kepo, tanya-tanya silahkan, dan kita dengerin juga ceritanya kok bisa sih, orang ya cewek gitu, guru pula ya, kok mau-maunya jualan gitu, nggak ini apa, nggak malu apa gitu ya, terus juga bisa ngasilin yang luar biasa gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya pengen tahu dulu nih apakah suara saya jelas atau tidak sama gambarnya, dan biasa Anda absen dulu, Anda dari mana hadirnya ya? Woi Aceh, oh Masya Allah Aceh, Acehnya mana nih? Biren, Loksmawe, Melaboh, mana? Gabung dong Om. Wah gabung apa nih, gabung bisnisnya? Nanti silakan diklik aja link yang ada di deskripsinya ya, itu ada link untuk join di bisnis saya, terutama di bagian snack, dan itu demandnya lagi tinggi banget, kalian bisa ngerasain nanti ya pada saat join, wah pokoknya mah Masya Allah ya orderannya membludak. Insya Allah nanti diajarin cara jualannya kayak apa ya. Bangka, Melaboh, Namlea mana? Maluku, Lamongan, Cimahi, Cimahi mah deket coy, deket rumah gue ya. Majene Sulawesi Barat, Pasuruan, Pasuruan weh. Saya dulu Pasuruan Mas Husen. Wah, ada yang dari Pasuruan. Saya dulu pesantren di Pasuruan. Saya tiap hari dulu ngomong bahasa Arab. Ya, ngomong bahasa Arab, ya, belajar tentang mufrodat, belajar tentang nahwu sorof, Al-Quran, itu di Pasuruan. Pesantren gue di Pasuruan. Oke, Lampung, Ciwastra. Ciwastra mah artinya Bandung. Ya, oke, luar biasa nih ya. Masya Allah, udah banyak banget yang hadir. Ada kurang lebih 170 orang. Ranca Ekek atuh, iya Ranca Ekek mah, aduh tinggal ngajol dari Bandung. Bekasi men, wih. Gimana di Anda, daerah Anda nih sekarang PSBB atau PSBS atau PS apa nih? Oke, apapun keadaannya semoga kita semua baik-baik aja ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita mulai dulu supaya lebih berkah. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi bareng saya Dewa Kaprioga di malam ini ya. Saya kembali membersamai teman-teman semua yang lagi senggang, lagi nganggur ya. Monggo simak aja ya. Oke, teman-teman, gimana kondisi bisnisnya? Apakah ada masalah? Apakah ada kendala? Ya, semoga tetap lancar ya. Saya udah banyak ketemu sama para pengusaha, para UMKM di Indonesia, terutama di daerah Bandung lah ya, yang ngoper kopdar-kopdar gitu. Ada yang tutup, ada yang bangkrut, ya, ada yang utangnya banyak, ya, ada yang malah tumbuh, wah macam-macam ya. Semoga kalian yang nyimak sekarang termasuk bisa tumbuh dalam kondisi sulit ya. Dan bagi yang terdampak corona, mungkin kehilangan pekerjaan, nah semoga live ini bisa memberikan wasilah buat kalian ya. Oke teman-teman, di malam ini saya akan undang salah satu tim saya di Dewa Snack. Dewa Snack itu adalah usaha saya di bidang percemilan ya. Saya punya brand namanya Dewa Snack, holdingnya, produknya ada Tela Sparta, ada Kirun Makarun, dan juga ada Sang Dewa. Itu 3 produk kita ciptakan di tahun lalu di bulan November. Jadi ini Oktober, bulan depan tuh kita ulang tahun milad nih. Baru setahun tapi Masya Allah nih secara pasar penetrasinya amazing ya. Pokoknya mengancam lah dunia percemilan gitu ya. Alhamdulillah izin Allah sekali lagi ya. Nah, banyak di antara mereka yang akhirnya membersamai kita di Dewa Snack sebagai distributor maupun pasokan itu mulai ngerasain banyak perubahan. Baik secara cuan ya, cuan makaroni. Tenang, kita gak akan matiin mic. Dari segi cuan ya, dari segi finansial maksudnya, dari segi intelektual karena diajarin cara jualannya, dari segi emosional bagaimana kita membangun hubungan dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan orang sekitar, dan juga dari segi spiritual ya, bagaimana kita lebih baik lagi hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam ini saya akan undang salah satu tim sebagai distributor namanya Dewi. Wah, Dewi, konser Dewa Dewi ini ceritanya ya.
Dewi siapakah namanya? Ya kita lihatlah nanti ya. Apakah udah hadir orangnya? Udah hadir ternyata nih orangnya. Oke, kita langsung aja panggil pun. Nah ini dia, Uhti Al-Fatih namanya ya di tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Alhamdulillah, baik. Itu namanya jadinya Uhti Al-Fatih atau Dewi nih? Uti Akhwati itu aku pakai untuk di sosmed, Kang. Jadi semua Oh gitu ya. muamalah di sosmed aku pakai Uhti Al-Fatih. Tapi nama asli Dewi kan bener kan? Iya, bener. Iya, jadi Dewa Dewi lah ceritanya malam ini. Mbak Yang tinggal di mana, kedua, Mbak? Kang, udah. Alhamdulillah di Palembang. Tinggal di Palembang. Oh, pempek dong. Yes. Pempek ya. Aduh, udah lama dia gak makan pempek ini kode disuruh kirim. Kode-kode. Nanti kalau ke Bandung dibawain. Siap, siap, mantap. Oke, Mbak, gimana, Mbak? Sekarang kondisi di sana di Palembang gimana? Aman? Terkendali jualan? Kalau jualan kita alhamdulillah makin pandemi tetap tetap makin subur, Kang. Kayak Waduh, gitu. Masya Allah. Tapi gini, Heeh. yang saya tahu kan Mbak Dewi juga guru ya, bener gak sih? Iya, benar. Kok banyak guru ya di Dewa Snack ya, luar biasa ini ya. Para pengabdi ini ya, luar biasa banget. Guru apa, Mbak? Alhamdulillah guru agama, Kang. Di SMP, Di SMA, SD pesantren? SD negeri. Oh, SD negeri, Masya Allah ya. Aduh, saya juga sebenarnya kalau dulu kuliah lulus harusnya jadi guru SPD ya. Sarjana Masya pendidikan Allah. ya. Harusnya ya. Gak lulus masalahnya. Jadi SPD-nya sarjana perdagangan. Kacau ya. Oke, Masya Mbak, Allah. Mbak Dewi ya. Ini kan Mbak Dewi ini yang saya Mm-mm. tahu udah berada di Dewa Snack di tahun ini ya. Cuman saya nggak tahu ya, awal mula joinnya tuh di bulan apa, Mbak? Awal mulanya Join di itu Dewa Snack dari itu. pertama kali launching. Dari pertama Oh, kali berarti tahun launching lalu waktu dong. itu, iya benar. Cuman waktu itu kita telatnya cuman berapa jam sih Kang untuk jadi distributor itu jadi gregetnya itu di situ. Tapi nggak Loh, berarti apa-apa. Jadi kan dulu ada nggak jadi orang distributor? enggak dulu masih pasukan. Oh, oke. Dulu pasukan ya. Terus Uh, setelah itu bulan depannya. 2 bulan dari situ kan ada rekrut sobat kaya dua. Hmm, hmm. Itu langsung kita upgrade. Terus dari situ langsung menjadi distributor. Masya Allah cepet juga ya. Mantap banget ini ceritanya nih. Monggo Mbak, mungkin kalau misalkan ada yang mau cerita-cerita deh awal mulanya kayak apa, terus kenapa mau join juga gitu. Kan udah guru, ngapain juga jualan gitu kan. Terus juga awal mulanya gimana, alasannya apa, terus gimana dirasakan. Monggo Mbak, saya kasih ruang untuk Anda sharing di sini. Silakan. Kalau ada slide juga boleh kalau ditampilkan. Monggo. Baik, kita pakai slide ya Kang ya, biar Monggo supaya lebih lebih visual ya. enak. Uh, Iya, iya, mangga, mangga. Nah, Boleh ini muncul dia. Kang? Aman, ada tuh. Uh, Di sini baru covernya dulu ya. Alhamdulillah di Iya, iya. sini kita berterima kasih kepada Kang Dewa ya. Udah mentoring, udah berbagi ilmu dengan tulus ya kayak gitu kan untuk mendampingin kami semua dari awal pertama kali join ya Kang Dewa Iya. udah berusaha kasih kita support yang gede-gedean yang gendeng kayak gitu kan. Nah, yang kedua itu kita berterima kasih kepada pusat juga karena dari pertama kali launching pusat itu udah memberikan manajemen yang sangat bagus Kang kayak gitu kan. Jadi bukan cuman mengutamakan bagaimana produknya itu laku tetapi pusat justru memperhatikan kita juga bagaimana kita bisa bertumbuh. Jadi Hmm. kalau mau ditanya asal mulanya itu aku bergabung di Dewa Snack itu sebenarnya bukan karena aku kenal Dewa Snack-nya atau bukan kenal Kang Dewanya kayak gitu. Loh, Karena kok bisa? iya, maafkanlah. Jadi dulu tuh aku nggak kenal sama Kang Dewa loh, Loh, kok beneran. terus gimana terus? Jadi aku tuh gabung karena temen dari SMP aku itu ada namanya Sandra Maya kayak gitu Kang ya. Dia di Hmm. Jambi sih sekarang. Udah lama kita nggak ketemu tapi selalu kontekan di sosmed atau di WA kan kayak gitu. Nah, Sandra Maya sama aku nih punya kepribadian yang sama Kang kayak gitu. Kurang lebihnya kita jarang di sosmed, jarang Hmm. apa sih namanya Terus? gembiar-gembiar ke orang ya kayak gitu. Aku lihat status dia waktu itu dia tuh statusnya bier kayak gitu Kang awal pertama kalinya. Jadi status dia tuh bier dan aku tuh bingung dia nih tipe orang yang nggak akan share sesuatu kalau di situ tuh nggak ada manfaat kebaikan atau Heeh. udah nggak yakin kayak gitu Kang. Jadi awalnya dia nggak nawarin aku tapi aku lihat dia
Hmm. biar lagi, kosmetik lagi, apaan nih anak kayak gitu kan. Akhirnya aku tanya dia kayak gitu kan, seluruh ya awal-awalnya itu kan, kok kamu jadi kayak gimana sih kalau kita dari maaf ngomong kalau kita orang-orang awam kan ya yang nggak begitu dengan familiar dengan kosmetik kan itu kan agak-agak gimana kayak gitu kan. Kok kamu Iya. jadi beda sih merasa kayak gitu kan. Beda kenapa? Ya jadi dia tuh awalnya kok kosmetik kan gitu kan. Apa sih kelebihan kosmetik ini? Nggak mungkin rasanya kalau kosmetik ini cuman kosmetik biasa ya kayak gitu kan. Karena aku tahu sifat dia kan kayak gitu kan. Jadi Iya. dia jelasin lah pelan-pelan itu aku butuh waktu 1 bulan Kang untuk bisa menerima CBR tersebut awalnya. 1 bulan baru bisa Iya. tergerak itu aku nggak pakai sama sekali pas waktu Lebaran tahun lalu aku ke rumah beliau kan dia ke Palembang jadi Hmm. ketemulah yang mana sih produk yang kamu agung-agungkan aku bilang kayak gitu kan jadi kelebihannya apa kayak gitu kan akhirnya aku pakai pertama kali body serum dia kayak gitu Kang memang dari Hmm. teksturnya itu beda terus tuh aku tanya kamu yakin ini halal kayak gitu kan punya siapa dikasih tahu punya Bunda Erli mentornya Kang Dewa. Hmm. Aku ketawa, pasti dia bilang, "Kamu pasti nggak tahu sama dia." Karena dia kan tahu aku tuh, kurang di dunia sosmed sebenarnya, Kang, kayak gitu Oh, kan. iya iya. Heeh. Jadi dijelasin, "Siapa Bunda Erli, siapa Kang Dewa," kayak gitu kan. "Oh, beliau," kata, "yang mana sih orangnya?" Kata saya kayak gitu kan. Langsung lah dikepoin dia kan kayak gitu. Terus, itu nggak langsung ini loh, nggak langsung, tertarik segala macam, akhirnya aku belilah produk dia kan dari body serum tersebut. Aku pakai Heeh. memang beda kan kayak gitu kan dari strukturnya. Ya aku tanya lagi, ini manajemennya gimana? MLM atau apa dari manajemen keuangan, produk segala macam kayak gitu, Kang. Aku pastiin dulu sesuai syariat enggak kayak gitu kan. Hmm. Baik apapun itu lingkungannya gimana. Akhirnya dia kasih tahu alhamdulillah sesuai syariat bukan MLM ya kayak gitu kan. Karena kalau MLM aku udah orang nomor satu yang mundur kayak gitu kan. Iya iya iya. Udah dari situ akhirnya barulah aku tahu, oh di sini manajemennya gimana, ternyata di situ tertata ya Kang ya, kurang lebih sama kayak Iya. Dewasnet kan kayak gitu. Iya Nggak iya. ada persaingan sama sekali, yang ada itu cuman saling support Men-support. segala macam termasuk marketing kitsnya Kang, mau dari grup lain ya udah kasih aja kayak gitu Kang. Alhamdulillah dari situ akhirnya dari pakai sendiri waktu itu aku langsung pakai ambil ambil semua produk dia kayak gitu Kang. Dari semua produk bir itu aku ambil dibantu dia juga sih awalnya karena dia tahu aku nggak akan seyakin itu kan. Jadi Iya. semua produk dia aku pakai sendiri. Nah lama-lama karena aku kan memang orangnya lebih ke supel ya Kang ya, friendly ke orang-orang. Orang-orang juga banyak yang namanya aku juga waktu itu jadwal aku kan padat ya Kang. Ih, sok sibuk. Sekolah ya? Aku Sekolah ya? mahasiswa iya, kayak gitu, Kang. Terus jadi honorer iya, kerja di kantor umroh iya, guru tasin sama tafis iya. Jadi kebayang nggak? Oh, luar binasa Aku ya Anda ini. sampai-sampai Sandra tuh bilang sudah jadi robot kayak gitu karena aku mulai aktivitas dari subuh sampai jam 9 malam, 10 malam itu aku baru istirahat. Kayak gitu. Itu semuanya dari mahasiswi, jadi guru, kantor segala macam ada semua kayak gitu Kang. Jadi setiap hari kayak gitu terus. Nah, alhamdulillah Hmm. karena aku punya jadwal padat macam-macam ya teman-teman kan perhatiin kok ada yang beda kayak gitu Kang dari awalnya itu. Jadi akhirnya aku karena udah ngerasin kebaikan di BR, aku Hmm. bilang ya tergerak kan hati bawahnya untuk bersyiar ke umat kayak gitu kan daripada mereka pakai produk yang abal-abal kayak gitu kan di sini kan Hmm. udah jelas juga produk pengusaha muslim di mana orang taunya seorang muslim itu jarang lah yang bisa berusaha kayak gitu kan jarang ya kayak gitu kan yang kaya-kaya gitu. Jadi di sini aku mau Harus diambil alih ya? mau menampik bahwasanya Nabi Muhammad kita tuh seorang pedagang loh yang dimana bener-bener super gak ada yang kalah saing kenapa kita umatnya nggak bisa kan kayak gitu loh Kang. Awalnya di situ ingin mensupport produk pengusaha muslim kayak gitu Kang. Hmm. Jadi aku syiar akhirnya dari mereka dari pakai sendiri akhirnya mereka pesen semua Kang. Jadi di BR itu aku langsung jadi top reseller nomor satu waktu itu di bulan pertama. Di bulan kedua Widih. langsung jadi top reseller nasional kayak gitu Kang. Di bulan ketiga alhamdulillah sesuai target sih. Waktu itu padahal belum ada uang sama sekali untuk upgrade agen.
Jadi Iya iya iya. dari bulan pertama aku bilang, insya Allah lah qadarullah kalau memang Allah izinkan ya ada aja jalan gimana caranya. Jadi di bulan ketiga udah jadi agen. Nah, dari Hmm. agen itu aku jadi top agen, akhirnya dapat support dari distributor beer kayak gitu Mbak Debbie Apa yang distributornya? dari Jambi. Oh, Debbie. Mbak Debbie dari Iya iya. Jambi. Ah, jadi dapat fasilitas aku ke Bandung dapat free extreme funneling dari Kang Dewa waktu itu. Oh, iya 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 iya. Jadi pertama kali aku ke Bandung waktu itu kan dari situlah aku makin kenal Kang Dewa kan. Nah, di situ udah menjelang Dewa Snack kalau nggak salah ya waktu itu. Iya, kalau Dewa nggak salah akhir udah itu tahun ya. udah Dewa Udah ya, Snack. ya. Udah itu Kang, itu aku udah jadi pasukan. Jadi yang gregetnya lagi waktu itu mau daftar distributor Dewa Snack. Cuman kan yang pertama kan aku memang jarang upgrade di online kan gitu kan. Jadi ketika mau daftar itu Telat telat ya. berapa jam aja Kang. Cuman berapa jam. Jadi gimana kayak gitu kan yang cuman sayangnya kalau orang tuh kan biasanya kalau udah nggak jadi distributor ya udah nggak sama sekali kan kayak gitu kan Ah, ah. karena beberapa ego atau karena beberapa perhitungan. Cuman kalau aku sih maju terus kayak gitu kan. Ambil Jadi aku masukan maju berarti terus aja reseller. jadi pasukan tiga Hmm. belas. Jadi karena aku maju terus karena kayak gini, kalau memang belum bisa jadi distributor ya qadarullah berarti belum rezekinya. Cuman apa salahnya kita terus bergerak menjadi manusia terbaik. Jadi motivasi sang guru juga sih. Iya Jadi iya sang iya. guru aku tuh selalu support kita bahwasanya kalau kita dengan kita bergerak kita bisa bantu umat, kenapa kita nggak bergerak gitu loh. Jadi Benar. ketika aku kepentok nggak bisa jadi distributor ya udah aku gerak aja kayak gitu Kang. Lagian juga memang dari sinilah aku bisa berlatih kan kayak gitu Kang. Jadi aku jadi di pasukan itu tetap aku melangkah ke pasukan dan qadarullah di bulan pertama itu aku langsung tembus 800 piece pasukan. Oh, oh. Berarti Sebagai akhir ketua tahun ya? Akhir 800. tahun lalu berarti. Iya di bulan pertama itu Kang, bulan pertama Oh, iya gabung. iya. Mm-mm. Cuman kan nyesek kan jadi distributor kan waktu itu cuma 500. Heeh. Berarti kan harusnya aku distributor. Ya itulah rezekinya, belum waktunya Anda naik. Terima saja. Tapi itu Nikmati aku nggak proses. nyerah. Terus Iya aku iya. bilang sama adminnya Kang, Heeh. Mbak nggak bisa apa jadi apa aku bilang dibilangin sama yang punya aku bilang kayak gitu kan nggak bisa apa ada toleransi sedikit aja aku bilang aku udah 800 untuk bilang gimana nggak gemes aku bilang kayak Iya gitu kan iya iya. target distributor aja 500 aku bilang nggak bisa Iya mbak benar. sobat kayaknya tutup katanya kayak gitu kan terus kapan buka lagi nggak tahu kapan kemungkinan tahun depan aduh lama bener aku bilang tahun depan nggak adil aku bilang itu sempat gonjang-ganjing kan Kang di bulan kedua aku denger nggak akan ada lagi sobat kaya kan kayak gitu tuh cuman Ah, aku di sini orangnya aku santai tapi pasti kayak gitu kan jadi aku tetap gerak cuman di sini yang aku lakuin bodoh amat apa kata orang yang aku lakuin langsung ke atas kayak gitu jadi aku setiap iya setelah haji iya. tuh aku bilang sama sama Allah ya kayak gitu Heeh. kalau memang di sini jadi jalan Jalan aku rezeki, untuk masihlah. Heeh. jadi jalan rezeki aku untuk bantu umat, untuk membantu keluarga atau yang lainnya ya udah aku bilang bukain lagi kata aku kesempatan jadi itu sobat kaya. Jadi nggak tahu Aduh. pokoknya itu aku pakai terus sih kayak gitu kan. Nah, nggak tahu gimana ceritanya pas waktu di Bandung ya, di Bandung ketemu Kang Dewa itu kan aku ketemu sobat kaya dua yang lain. Hmm. Nah, aku dapat informasi dari beliau Kak Teh Etika kayak gitu. Justru dari beliau bukan dari DB aku kayak gitu Kang. Hmm. Dari Hmm. beliau, oh gimana caranya? Dulu tuh kayak gini Mbak, jadi kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi dapat informasi dari beliau kan. Nah ingat benar tanggal 2 bulan 212 ya waktu itu tanggal 2 Desember 2019 itu aku lagi di Monas loh Kang. Waduh, lagi ini dong, lagi alumni apa? Temu alumni lagi, temu ini ya. Iya alumni Heeh. 212 ketemu Babe. Iya iya Jadi iya. di situ kan secepet-cepetan kan waktu itu kan. Nah, Heeh. qadarullah lagi di situ kan aku pakai sinyal waktu itu lagi nggak bagus waktu itu tuh.
di 212 tuh lagi nggak bagus. Bismillah aja lah aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah tembus jadi orang pertama waktu itu yang terdaftar di situ. Gila. Dari orang yang terlambat menjadi orang pertama, alhamdulillahnya. Jadi stok langsung sampai waktu itu di rumah, itu pun langsung habis Kang. Waktu itu aku pesen itu langsung habis dan cuma sekali lewat kayak gitu kan. Nah di sini banyak orang sih yang ragu untuk mulai produk baru ya Kang ya, Nah, terutama untuk online, bagi waktu, pekerjaan segala macam. Jadi sebenarnya yang ingin aku bagi bahwasanya kalau kita yakin kayak gitu kan, sudah yakin, sudah usaha, gerak, pusat juga udah bantu, kita ada kerjasama, lalu kenapa kita harus ragu kayak gitu Kang? Dari kesibukan aku kan kayak gitu kan, sibuk kesibukan aku banget. gimana Betul. caranya dari pagi ke malam kan kayak gitu kan. Sebenarnya kalau kita untuk media online, mungkin aku bisa dibilang orang yang belum bisa pakai online kan gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa gerak kan kayak gitu. Jadi Betul. geraklah sebagaimana kita bisa bergerak dan kalau kita niat insya Allah lillahi ta'ala pasti ada jalan. Nah yang aku lakuin adalah waktu itu cuman share di WA. Aku cuman bermain di WA kan waktu itu, cuman main di Oke. WA, tapi aku pakainya kayak gini, ketika aku ada waktu kosong aku pasti langsung menjapri ke orang-orang terdekat kayak gitu Kang. Aku jelasin Oh. produknya, kenapa aku pilih produk Dewa Snack kayak gitu kan, apa alasannya kayak gitu Kang. Nah, alhamdulillah dari mereka support kayak gitu dan memang mereka mau. Nah, makanya dari sobat kaya dua pun aku alhamdulillah udah menjadi sobat kaya ya waktu itu ya. Sempat Mhm. isi ini juga, isi kolam itu waktu masih di Bandung. Ngisi Iya kolam itu di iya. Bandung itu Kang waktu itu. Mhm. Iya. Nah alhamdulillah di sini kan orang banyak bilang, apakah kita akan berhasil atau enggak, bagaimana pendapatannya kan untuk menjadi, pengusaha kayak gitu Kang ya. Kalau Iya. aku sih di sini lebih menikmatin, prosesnya dulu. Jadi kita itu jangan, langsung terpaku berapa sih untungnya kayak gitu, Kang. Jangan langsung terpaku, gimana sih nanti produknya nggak habis kayak gitu kan, expirednya cuma beberapa bulan kayak gitu, Kang. Tapi yang Betul. kita lihat adalah ketika, produk itu sudah dibangun sesuai dengan syariat kayak gitu kan, sudah diniatkan, disiarkan itu untuk umat kayak gitu, apalagi untuk menyelamatkan generasi micin kan kayak gitu, Kang, ya. Lalu kenapa kita harus ragu kayak gitu Kang ya. Insya Allah kan setiap niat kebaikan pasti ada jalan kayak gitu Kang. Lagian pula kalau kita niatnya karena Allah pasti ada jalan kayak gitu kan. Nah, justru di masa pandemi kemarin kan aku kerja tuh di kantor travel, di mana Heeh. kita Tutup ketahui dong itu? kantor travel itu tutup kayak gitu Kang, Lah tutup iya beneran. makanya. Mhm. Jadi teman-teman alhamdulillah ya di sini, mungkin qadarullah juga Kang ya, bahwasanya ketika pada kantor-kantor banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan ya kayak gitu kan, tapi aku di sini masih enjoy kayak gitu loh. Justru Iya ketika iya. masa pandemi aku semakin yakin bahwasanya usaha ini harus lebih maju karena banyak orang yang lebih butuh untuk perantara kita kayak gitu Kang ya. Banyak orang yang butuh untuk pendapatan mereka yang dimana mereka kehilangan pekerjaan segala macam kayak gitu. Nah, alhamdulillah baik dari awalnya itu aku secara offline itu dapat cash langsung 5 juta. Waduh, langsung ya, mantap. Langsung kayak gitu Kang. Terus kita bergerak di online kayak gitu. Online banyak bilang kalau kita nggak aktif online, IG-nya followernya cuma sedikit, EB-nya juga sedikit, kayak gitu kan nggak akan bisa kayak gitu. Tapi yang di sini yang aku tekadkan bahwasanya menentukan usaha online itu maju bukan seberapa banyak followers kita. Mungkin itu memang berpengaruh ya Kang, tapi yang sebenarnya adalah seberapa kualitasnya followers kita kayak gitu. Betul. Seberapa kualitasnya personal kita bisa meyakinkan orang kan kayak gitu kan. Nah jadi alhamdulillah meskipun followersnya nggak sebanyak-banyak apapun ya kayak gitu kan, alhamdulillah masih jalan terus sampai sekarang ini kayak gitu. Mantap nih ya. Terus sebenarnya setiap usaha itu kan di sini kita harus yakin bahwasanya setiap usaha itu yang diperlukan hanya yakin, sabar dan istiqomah. Karena kalau kita cuma yakin tapi nggak sabar, ketika usaha kita itu down ya kayak gitu kan, otomatis kita akan mencari yang lain, bener nggak Kang? Cari yang Iya. lain, coba yang lain, hijrah yang lain. Nah, di situ yang aku selalu tanamkan kepada tim atau teman-teman kayak gitu kan bahwasanya ketika usaha kita down bukan berarti kita cari produk lain kayak gitu kan, tetapi kita justru mencari
apa masalahnya kayak gitu kan? Apakah kita kurang syiarnya, apakah kita kurang geraknya atau apa kayak gitu kan? Di mana apakah kita belum mendapatkan pasarnya kayak gitu. Jadi kalau kita terusan cuman mencari pindah produk lain, pindah lagi produk lain, sampai kapan kita akan berada di atas kayak gitu kan? Kalau kita selalu mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol, kapan kita sampai ke puncak? Nah, tetapi kita harus Benar. istiqomah. Nah, alhamdulillah di Dewa Snack ini memang awal pandemi itu memang mungkin awal-awalnya agak sedikit down ya kayak gitu Kang ya. Hmm. Tapi alhamdulillah kita coba cari caranya gimana, masalahnya di mana kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah udah kembali lagi dan memang langsung booming kembali kayak gitu. Nah, jadi banyak teman-teman dulu yang meninggalkan Dewa Snack kayak gitu kan. Akhirnya mereka justru maju kembali kayak gitu kan, balik Oh lagi iya. kayak gitu. Justru mereka nyesel, kok dulu nggak jadi distributor aja kayak gitu loh. Kok malah 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 resign kayak gitu kan jadi distributor segala macam. Nah, di sini ada catatan hikmah juga yang aku bilang ke teman-teman, nggak apa-apa teman-teman saat ini menjadi pasukan dulu nggak apa-apa, jangan kecil hati bahwasanya aku nggak bisa jadi distributor, ngapain aku lanjut aja kan kayak gitu. Kita kan nggak pernah ketahui ke depannya kayak aku aja kan, aku awalnya pasukan kayak gitu loh. Benar, Tapi kan benar. ya kita nggak pernah tahu bahwasanya gimana caranya kita menjadi distributor kan. Jadi bukan berarti ketika kita nggak bisa jadi distributor kita stop, enggak. Berarti kan mungkin bisa jadi rencana Allah tuh kan ingin kita dari bawah dulu loh untuk mengetahui pasar kita gimana, membangun tim kita gimana kan kayak gitulah. Jadi aku bilang sama ke teman-teman di tim aku khususnya itu aku selalu bilang kalian jadi distributor dulu, jadi pasukan dulu atau reseller dulu nggak masalah kayak gitu kan, karena kita nggak pernah tahu nasib kita di depan kayak gitu kan. Yang menentukan itu adalah gerak kita, syukur kita kayak gitu kan, gimana caranya kita kayak gitu. Jadi bukan langsung berada di atas kayak gitu kan, enggak, karena kan segala sesuatu dimulai dari bawah aku bilang. Nah, alhamdulillah dari mereka pun yakin bahwasanya ya udah nggak apa-apa. Toh yang terpenting di sini adalah bukan kedudukan kita, tetapi bagaimana kita syiar produk kebaikan kan kepada umat kayak gitu loh Kang. Betul. Mantap. Orang bilang bahwasanya Dewa Snack ini mahal kayak gitu Kang ya. Satu bungkusnya 18.000 kayak gitu. Masih enak beli nasi bungkus langsung kenyang kayak gitu kan. Masih enak beli bakso langsung kenyang. Jadi mereka itu selalu keluhin kayak gitu. Jadi aku bilang kayak gini, soal mahal atau enggaknya itu bukan dilihat dari harganya, tetapi dilihat dari seberapa sehatnya. Aku bilang kayak gitu kan. Untuk apa kita beli produk yang mahal-mahal kayak gitu kan nyatanya nggak sehat. Ujung-ujungnya di beberapa tahun ke depan kita baru ketahuan kolesterol lah, inilah, itulah. Tetapi kan dari Dewa Snack ini sebenarnya nggak mahal kalau dibandingkan kesehatan. Aku bilang kayak gitu kan. Banyak kok produk yang lain yang justru lebih mahal tetapi nggak ada manfaatnya, kualitasnya juga kurang kan dari segi kesehatan. Lalu kenapa kita harus ragu? Aku bilang kayak gitu. Nah, alhamdulillah kalau kata Kang Dewa, kok di Dewa Snack banyak guru ya? Yang guru-guru yang jadi membernya Hmm. rata-rata. Ya karena inisiatif seorang guru ingin menyelamatin murid-murid, aku bilang Iya kalau benar. menurut aku sih Iya. Kayaknya daripada gitu bener sih. generasi kecil. Generasi Uh-uh. micin. Sampai jadi film loh itu generasi micin. Karena terus terang aku pertama kali offline itu rata-rata di sekolah Kang ya itu 1 bulan 200 bungkus. Oh, Satu apa tuh? bulan di sekolahan. Dewa Snack. Wah, Pertama kali launching Sang Dewa mahal. itu dia 200 piece udah terjual Kang di sekolah SDIT. Waduh, Masya Allah ya. Mm-mm. Itu baru Ini satu yang murid sekolah ya. aku aja. Kebayang kalau penetrasi dalam satu kota, sekolah semuanya dimasukin tuh. Nah, makanya itu aku bilang sama tim aku, sebenarnya kalau kita mau gerak itu insya Allah bisa kayak gitu kan. Nah, cuman memang karena pandemi saat ini kan sekolah Iya, diliburkan. Jadi bagaimana langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu yang semestinya kita pikirkan. Bukan betul. berarti produk kita itu mahal, enggak, tetapi gerak kita aja yang harus kita gesitkan lagi, aku bilang kayak gitu. Nah, nyatanya kemarin itu baru chat berapa bulan yang lalu itu ya. Itu baru-baru ini sih Kang, itu dari Pangkal Pinang. Dia baru Hmm. join dan ternyata itu terbukti Kang 50 piece hanya dalam Wah, satu Masya jam. Allah, Alhamdulillah. 50 piece hanya dalam 1 jam. Ini eksternya Dan itu brutal kayaknya nih.
Iya benar. Enggak sih sebenarnya dia dia ikutin gerak gerak aku. Aku kan Heeh. sebelum barang itu sampai, pokoknya yang penting aku kan udah order tuh. Dan perkiraan 3 hari sampai yang aku udah iklan kayak gitu Kang. Jadi nggak harus nunggu barang sampai kan kayak gitu Kang. Kita kan nggak nipu kan. Jadi begitu barang sampai ya udah bukan milik kita lagi kayak gitu. Jadi Loh, dalam 1 jam itu udah habis kayak gitu. Dan dia udah repeat order lagi. Nah ini sedikit pengetahuan, sedikit berbagi. Meskipun aku di Palembang, pengiriman aku itu bukan cuma untuk di kota aku, tapi kita ada tim juga di Jawa, di Jakarta, Bekasi, Bengkulu, Babel, Batam, Riau, dan lain-lain kita ada. Jadi untuk pengiriman ya nggak perlu dikhawatirkan ya, karena memang dari pusat juga kan support stoknya itu nggak pernah kosong ya Kang ya kayak gitu kan. ya, Jadi ya. kita alhamdulillah lancar mau kemana aja kita tinggal pergi ke kerja sama ke Indah Kargo, ke JNE atau ke Dakota atau kemanapun kan kayak gitu kan. Ya udah tinggal bawa barang sampai. Iya benar, aman lah kalau ini. Nah untuk pandemi alhamdulillah kita juga aman paketnya Kang kayak gitu. Kita bungkusin pakai plastik, jadi begitu sampai di tempat bisa langsung dibersihkan kan kayak gitu kan tanpa harus khawatir akan adanya virus corona insya Allah. Jadi kita memang begitu barang sampai kita langsung sampaikan ke pasukan kita, silakan dibersihkan aja di luar agar tidak terkontaminasi ke dalam kan kayak gitu. Iya, iya, iya. Ini semua Pokoknya orderan snacknya ini juga Pak. ikutin protokoler lah ya. Yang Iya snacknya juga dong. ikutin protokoler, pakai masker, Ini, pakai. ini semua pesanan orang Kang ini. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Jadi itu bukti. Nah, terus bagaimana pusat itu mensupport kita, bagaimana kita mensupport pasukan itu insya Allah ini udah bisa dilihat tanggal 16 Oktober itu kita udah ada schedule ya. Ya, minggu depan. Langsung dari Mas Bagas, ownernya Dewa Snack itu ikut isi mentoring di grup WA langsung. Jadi untuk teman-teman nanti yang udah ada di grup itu udah aman, udah langsung dapat ilmu dari yang punya juga kayak gitu. Dan ilmu Kang Dewa yang kita dapat setiap minggu juga langsung kita share ke tim. Jadi sebenarnya meskipun mereka nggak ketemu Kang Dewa, ilmu Kang Dewa udah ketemu mereka kayak gitu. Amin ya, Masya Allah ya. Harus harus terus nyampe, pokoknya jangan sampai putus itu. Jadi sangat bersanad ya Kang ya, sangat Jangan jaringan sampai nanti ada diskon informasi. kayak gitu. Nah, sebenarnya motivasi yang aku pegang kayak gini, Kang. Boleh jadi orang-orang di sekitar kita itu kan perantara untuk sukses. Hmm, Tetapi kesuksesan itu kan akan diraih bila kita sendiri yakin untuk bergerak kayak gitu. Jadi Masya mau Allah. Kang Dewa, mau Mas Bagas, atau mau orang lain, guru-guru kita itu adalah orang sukses, tapi kita nggak bergerak, ya bagaimana kita bisa sukses kan kayak gitu kan? Jadi Benar. artinya bila kita sendiri tidak bergerak, bagaimana mungkin kita bisa capai kata sukses yang diberikan untuk kita kayak gitu kan? Ibaratnya kita kayak lomba lari aja, di depan tuh ada tulisan sukses kayak gitu kan? Kita sendiri tidak bergerak kayak gimana? Meskipun orang bilang ayo gerak-gerak, kita nggak mau bergerak ya nggak akan mungkin kan kita bisa. Masya Allah. Jadi entrepreneur itu bukanlah suatu profesi, tetapi suatu mindset kayak gitu, Kang. Mindset kita berani mulai, berani mengambil resiko, serta kita pantang menyerah. Jadi kata Kang Dewa, untuk apa sih aku sudah jadi guru ya mau tambahan lagi kayak gitu kan. Jadi motivasinya adalah kalau tidak bergerak untuk aku sendiri, setidaknya kita bergerak untuk orang-orang sekitar. Banyak kan orang sekitar yang butuh perantara kita kan kayak gitu kan. Jadi kenapa kita tidak bersedia? Terus banyak orang-orang yang bilang bahwasanya mereka ragu gimana caranya. Aku nggak paham dunia online, aku nggak paham dunia muamalah, aku nggak paham, aku nggak punya banyak partner kayak kayak Mbak Dewi contohnya mungkin ya. Aku nggak punya banyak modal, tapi percayalah kalau kita niatkan sesuatu karena lillahi ta'ala, kita kejar akhirat kayak gitu kan, maka dunia akan mengikuti kayak gitu. Jadi gini loh, Nabi Muhammad itu seorang pedagang juga kan kayak gitu Kang. Mohon maaf, Dia beliau jaringannya lagi. beliau itu menjadi pedagang tanpa kenal malu kan kayak gitu kan. Lalu kenapa kita umatnya yang nggak seberapa kita harus malu kayak gitu kan? Malu itu sebenarnya bukan malu karena berdagang. Banyak orang kan malu ya berdagang Kang ya, apalagi jual dagang snack kayak gitu kan. Iya. Enggak enggak gengsi bener kayak gitu Kang.
Jadi kenapa kita harus malu kayak gitu kan? Malu itu kalau kita bermaksiat terus malu-maluin. Nah, benar, setuju. Kalau kita malunya itu memperjuangkan rezeki yang halal, apalagi dengan mempunyai usaha ini kita bisa banyak bertemu dengan keluarga kan khususnya ya. Jadi kenapa kita harus malu kayak gitu? Ya, setuju banget tuh. Mm-mm. Oke, ini Mbak banyak banget yang nanya. Coba saya tampilkan ya. Udah mulai kita tampilkan mungkin ke layar. Nanyanya malah nanya Mm-mm. mau join nih. Belum apa udah nanya mau join. Kang saya mau ikut gabung gimana caranya? Di kolom deskripsi YouTube saya dan juga Facebook tuh ada link. Itu linknya masuk langsung ke Mbak Dewi Rati. Silakan diklik aja. Atau mungkin kalau memang mau nyatet WA-nya, silakan dicatat WA-nya ya. Monggo tuh screenshot aja layarnya nanti monggo di chat. Ngobrol-ngobrol dulu boleh juga kalau mau curhat-curhat dulu gimana kayak semacam apanya lah detailnya hajar boleh aja langsung ya. Oke, saya akan coba bacakan juga komentar-komentar di sini. Nah, ini juga ada yang komen. Semoga nanti bisa juga jadi resellernya minimal ya. Amin ya. Oke, bagi teman-teman yang mau nanya ke Mbak Dewi Rati silakan. Nah ini ya, ini klasik sih. Aku ingin jadi reseller tapi belum ada modal. Bagaimana pendapat Mbak Dewi ketika ada orang yang pengen join tapi ada modal, Mbak? Gini, jadi kalau mereka chat aku itu biasa aku arahin kayak gini. Kalau kakak memang yakin kakak mau berusaha, monggo aku bantu kasih marketing kits kayak gitu Kang ya. Hmm. Kakak bisa untuk cek pasar, tawarin dulu ke orang, nanti kakak kumpulin. Kalau memang Betul. udah terkumpul, ya monggo. Tadi modal kakak ada berapa, didambain modal dia, ya udah langsung kasih bisa menjadi mengambil paket-paket yang ada kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya usaha itu mungkin butuh modal, tetapi modal utama adalah yakin dan bergerak. Kalau aku sih di situ fokusnya. Karena awal aku jadi distributor juga modalnya seberapa sih? Emang aku seorang gunung horornya banyak banyak uang? Enggak juga kan kayak gitu kan. Tetapi karena aku yakin dan bisa bergerak, insya Allah, alhamdulillah Allah izinkan kan kayak gitu. Jadi Iya, setuju ya. bagaimana jadi reseller nggak ada modal, monggo di chat aku nanti aku bagi arahan lah kayak gitu kan, bagi arahan, bagi foto-foto gimana caranya kayak gitu. Iya. Ya, jadi poinnya teman-teman juga sering saya sampaikan, modal tuh bukan segalanya ya. Tadi lah mindset pertama kali, makanya tadi Bang Sandiagono kan bilang bahwa entrepreneur itu mindset bukan profesi. Wah, saya ya teman-teman percaya atau tidak nih ya, semua bisnis saya, hampir semua lah, walaupun nggak semua ya, itu rata-rata gak ada modal duitnya. Loh, duitnya dari mana Kang? Banyak duit sendiri ya. Ada yang memang itu tuh kita benar-benar dapetin dari customer dulu, ada yang memang kita nego dengan supplier dan segala macam. Alhasil garap proyeknya tanpa modal sendiri gitu. Nah, termasuk juga teman-teman kalau memang Kang saya gak ada modal nih, bisa tuh solusinya kayak tadi, misalkan cek pasar dulu aja. Oh ternyata banyak, ayo udah sekalian ya orderin mereka gitu kan. Anda nanti jadi langsung dapat akses untuk jadi reseller kalau kalau memang angkanya udah sesuai gitu. Oke, nah saya mau gabung gimana caranya Kang? Langsung aja nih ya WA-nya di screenshot diamankan atau link di WA-nya yang ada di deskripsi silakan diklik langsung ya. Oke, nah ini ada yang nanya Dewa Snack itu apa? Snacknya apa aja? Oke, saya jelasin mungkin. Dewa Snack itu perusahaan saya yang bergerak dalam industri percemilan ya snack. Nah, itu sekarang ada 3 brand, ada Sang Dewa di keripik pisang, ada apa namanya Kirun Makarun di makaroni, dan juga ada yang namanya Tela Sparta untuk di keripik singkong. Makin kesini kita terus develop dari mulai rasa hampir per 3 bulan tuh kita keluarin rasa baru, termasuk juga brand-brand baru. Alhasil ketika teman-teman berada di sini, nantinya mungkin awal mula itu cuma satu brand kayak Sang Dewa doang, kayak Mbak Dewi Rati kayak gitu awalnya Dewa Snack doang, Dewa Snack di Sang Dewa doang. Lama-kelamaan nih makin lama makin banyak. Karena apa? Kita pengen kalian gak cuma sekedar jualan. Kita pengen kalian tuh benar-benar punya mindset pebisnis dan memang the real bisnis. Alhasil nanti tuh kedepannya ketika 1 tahun dapat penghasilan berapa puluh juta, tahun berikutnya makin gede lagi, makin gede lagi, makin gede lagi. Seiring apa? Seiring besarnya perusahaan kita gitu. Karena kita sangat-sangat memikirkan brand kita juga, bagaimana teman-teman tuh bisa bertumbuh dengan brand yang baru, dengan brand yang lama gitu. Makanya juga kita ada support mentoring hampir tiap minggu. Bahkan saya dapat kabar juga dari pusat belusukan hampir tiap hari katanya. Jadi teman-teman gak dapat cuma sekedar finansialnya aja, tapi juga pertumbuhan dari segi apa namanya emosionalnya, juga dari segi apa namanya dari segi intelektualnya karena kita ajarin ilmu-ilmunya dan spiritualnya insya Allah ya. Oke, nah ini ada yang nanya,
Kang saya punya modal 300.000 bisa gabung nggak? Nah kalau misalkan teman-teman itu sekarang modalnya katakanlah belum nyampe di angka 1 juta ya, karena kita nih kalau nggak salah 1.300.000 ya kalau nggak salah. Benar nggak sih Mbak? 1.300.000 ya? Iya, ada 3 paket Kang. Kalau nggak Nah itu nyampe gimana tuh? segitu, ambil yang tester aja. Yang tester Nah itu kan boleh tuh. dia dengan modal 170.000. Nah bisa kayak gitu tuh. Monggo tuh solusi buat Hmm. teman-teman yang memang belum nyampe di angka 1 jutaan, silakan tuh. Saya belum belum hafal detail offeringnya ya sampai detail, tapi pusat udah menyediakan solusi kalau misalkan teman-teman ada yang ngalamin kondisi kayak gini. Monggo langsung langsung aja diklik tuh link, nanti langsung nanya-nanya sama Mbak Dewi Ratinya ya. Oke lanjut, modal resellernya nih. Paketnya tadi apa aja sih Mbak? Jelasin dulu Mbak sekalian. Paketnya itu kita ada 3 paket, Kang. Yang pertama itu paket pasukan 13.000. Jadi dia itu kalau order 100 piece, langsung otomatis dapat harga 13.000 untuk satu brand kayak gitu, Kang. Jadi dia mau Sang Dewa itu bisa di-mix Sang Dewa aja, berapa varian, 4 Hmm. varian kayak gitu. Nah, kalau kelebihan dari pasukan 13.000 ini, kalau dia mau nambah ke satu brand lagi, cukup dengan order 50 piece aja yang diregistrasi yang brand kedua kayak gitu. Yang brand ketiga cuma 25 piece aja kayak gitu dan seterusnya. Dan itu sudah harga 13.000 semua. Dan sebenarnya enaknya paket 13.000 ini dia bisa rekrut reseller kayak gitu kan. Jadi cukup butuh 2 reseller aja udah habis kayak gitu, Kang. Iya, 100 piece sudah habis. Nah, ada yang paket kedua itu paket 15.000 untuk order 50 piece dan paket terakhir itu ada paket order tester kayak gitu kan harga 17.000 dengan 10 piece. Jadi cukup 170.000 aja. mantap. Itu solusi banget buat teman-teman yang belum ada budget yang cukup gede ya. Nah, ini Kang WA-nya mana? Nih saya tampilin lagi ya di layar. Barusan juga saya komen sih di kolom komentar. Monggo diajar aja ya langsung nanti ke situ chat. Lanjut. Nah ini. Wah ini ada yang mungkin testimoni nih ya. Saya tadinya mau ambil barang dari pusat, jadinya ke Mbak Dewi Rati luar biasa servisnya jempol. Wah itu Mbak, bentar saya penasaran malah. Ngatur waktunya gimana tuh Mbak? Ketika harus ngajar, ngajar ngaji, ngajar liko halako, mungkin itu juga ngajar pengajian, ngajar sekolah, terus juga apa tadi lagi tuh? Jualan, itu gimana? Nyervis tim, bener sih? Rempong Mbak itu. Makanya piye itu bagi waktunya gimana? Jadi gini Kang, kalau kita mau dibicara capek, pasti capek. Cuman Bener, capeknya seorang umat capeknya Nabi faedah ya, lah ya. Bener. capeknya umat Nabi itu adalah kalau dia nggak bermanfaat sebenarnya. Karena Waduh, ini tampolan nih. tempat istirahat kita yang sebenarnya itu ya ketika kita di akhirat kan kayak gitu. Sahabat aja kan pernah bilang sama Nabi kan, ya Rasulullah sesungguhnya aku ini lelah kayak gitu kan kapan ini semua berakhir. Lalu Rasulullah menjawab ketika jejak kaki kita itu udah di surga kurang lebih kan kayak gitu. Jadi itu motivasi aku. Jadi aku bagaimana geraknya subuh-subuh itu yang biasanya aku lakukan ya kalau udah mulai pokoknya kapanpun aku udah selesai, kapanpun aku terjaga, aku cek handphone kayak gitu Kang. Jadi Oke. aku balas itu nggak harus nunggu jam sekian enggak. Jadi kapanpun aku ada waktu jeda ya aku cek handphone langsung aku balas. Terus langsung biasanya itu kalau aku ada waktu langsung packing-packing pagi sebelum pergi ke kantor aku langsung kirim kayak gitu. Pulangnya juga kayak gitu, pulangnya aku packing-packing lagi. Dulu kan aku belum ada tim, masih kerja sendiri dulu Kang. Jadi semuanya itu aku kerjain sendiri, pokoknya aktivitas habis langsung aku packing-packing langsung kirim kayak gitu. Nah, sekarang alhamdulillah karena udah ada tim kayak gitu kan terbantu juga Kang kayak gitu kan. Jadi otomatis waktunya adalah kita membina ke tim kita. Jadi kalau mereka mau tanya-tanya ya monggo di grup atau bisa jadi juga mereka langsung telepon aku kayak gitu kan. Nanti tinggal janjian, Mbak aku telepon ya. Justru aku lebih welcome ke orang-orang yang telepon kan kayak gitu. Karena Iya kalau iya kita iya. telepon itu pengarahan kita lebih dapat daripada cuman di WA kayak gitu. Aku lebih senang di situ. Jadi untuk teman-teman, alhamdulillah kalau mereka mau aktif ya, insya Allah mereka bisa tumbuh. Tergantung mereka. Jadi sebenarnya aku udah bilang ke mereka, tumbuh itu bukan tergantung di pusat atau tergantung ke Kang Dewa atau tergantung di aku, tetapi tergantung di dia. Dia mau gerak, dia mau mau pakai ilmunya atau enggak kayak gitu loh. Jadi sebenarnya tergantung di dia. Nah, ini Kak Aris ini alhamdulillah itu baru gabung dan memang responnya itu bagus dan memang geraknya juga bagus dan mudah-mudahan insya Allah lebih lebih tumbuh lagi kayak gitu. Masya Allah ya. Oke, nah ini ada yang nanya juga Mbak Dewi nomor nomor ininya berapa? Tadi ya saya tampilin lagi mungkin. Tuh nomor WA-nya silakan ya.
Atau kalau enggak klik link yang ada di deskripsinya nanti langsung meluncur ke beliau ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang nanya, jualnya boleh di upsell ke 20.000 nggak? Bisa kan kalau nggak salah, yang nggak boleh itu di bawah harga ya. Iya benar, Pusat saya bisa. itu nggak boleh di bawah harga. Mau Ada tiga yang puluh jual tuh ribu saya juga pernah boleh. nemu, pernah nemu ya. Ada yang nge-tag story sih, story Instagram. Wih, ada produknya Kang Dewa di mana tuh? Di mana, di restoran apa gitu. Cuman harganya 25.000 gitu. Wih, canggih gue bilang. Luar biasa gitu. Ya biarin aja. Ya, kayak kita sekarang aja kalau beli apa gitu, kalau udah masuk bandara, masuk hotel kan jadi mahal ya. Iya, Wajar. Yang nggak boleh itu di bawah harga. sebelumnya itu pasukan aku di bandara itu jualnya Kang ya 100 piece itu cuman seminggu. Itu sebelum Oh kan? pandemi. Wah, amazing Dan itu gitu. harganya di atas 20.000 loh. Nah. Jadi Gurih di sebenarnya kita profit. tentukan harga itu ya kita lihat ke sekeliling pasarnya gimana kayak gitu. Iya, betul. Setuju. Termasuk juga channel distribusinya kalian ngejualnya nanti di mana gitu. Itu sangat menentukan ya. Taiwan hadir, Masya Allah ya, Taiwan hadir ya. Nah ini kalau harga ecernya di bawah HT gimana tindakan pusat? Nah itu pastinya nanti kita akan segera hajar bleh ya supaya tidak ngelakuin hal kayak begituan. Karena itu ada dalam kode etik kita, dalam aturan. Memang pasti awal-awal mungkin kalau ada yang melakukan itu nanti saling reminder. Ya kok ini kan ada ini, oke kita hajar, kita ingatkan dan segala macam. Ini sama sih, kayak tadi ada yang nanya, Kang ini teh beer atau Dewa Snack? Yang mungkin juga perlu Anda tahu, Dewa Snack sama beer ownernya sama. Jadi letaknya sama aja, cuman memang kita kategorinya dibuat beda karena kalau masuk ke beer kosmetik gak nyambung gitu kan. Ini dunia cemilan, termasuk partnershipnya beda. Jadi akhirnya saya sama Mas Agus juga Bunda Erli akhirnya berpartner sama Mas Bagas untuk yang dunia snacknya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, value-value yang ada di beer, value-value di Dewa Snack itu kita sebisa mungkin memang, apalagi saya pribadi menjunjung tinggi nilai spirituality, juga menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, itu insya Allah akan terjaga banget. Lanjut. Nah, menentukan harga, oke ini. Nah, tetap dibimbing ya Kak, yang penting udah beli paketnya. Oke, itu pastinya nanti kalau teman-teman, ini ya gini, ketika pun nanti tidak bisa ketemu sama saya ya di mentoring, itu teman-teman distributor tuh pasti dapat update terus dari segi materi dari saya langsung. Kayak kemarin, Mbak Dewerati ikut workshop saya nggak kemarin, Mbak? Ikut kan ya? Iya, Yang ikut. kan, nah itu kan bayangin 4 Sosmed hari, Pak. domination. Nah, Kalau misalkan Anda itu bayar sengaja 7,7 juta gitu. Nah, nanti tinggal intip-intip aja, Mbak, kemarin belajar apa aja, Mbak? Diajarin tuh. Nah, Anda intinya mah jaga hubungan sama distributornya ya, terus juga manut ya. Ibaratnya gini dah, ya masa sih kita menjerumuskan Anda gitu loh. Ya pasti juga kita pengen Anda tuh bertumbuh. Karena hakikatnya kebahagiaan tuh ketika tadi bermanfaat buat orang lain, ketika Anda sebagai distributor juga sebagai pasukan, sebagai seller tumbuh gitu. Insya Allah teman-teman akan dibimbing kok ya. Walaupun nggak langsung sama saya, tapi teman-teman distributor akan sangat peduli dengan teman-teman semua. Hong Kong, wih ada yang dari Hong Kong nih absen. kita Oke baru teman-teman kirim yang kan lain. ke Taiwan. Oh gitu. Iya benar. Kita baru kirim ke Taiwan kemarin, alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Itu tahu dari mana sih Taiwan? Orang Taiwan tahu dari mana, Mbak? Orang Taiwan biasanya tahu dari keluarganya di Indonesia, terus kan banyak juga orang Indonesia rindu dengan makanan Indonesia kan kayak gitu kan. Jadi Oh iya mereka benar ya. order. Sebelumnya juga kita ada di Kairo, di Wih, tempat universitasnya Ustadz Abdul Somad kayak gitu. Cuman karena pandemi dia udah pulang ke Indonesia. Dan memang laris manis juga di sana. luar biasa ya. Bukan Kairo Condong, ini Kairo beneran ya. Iya dong. Kairo Condong sama Bandung. Sangatnya pasti. Aduh. Oke, ini ada yang nanya punya produk. Saya untuk Dewa Snack kita kemungkinan besar ya ini ya kita benar-benar seleksi banget dari segi produknya, partnernya. Jika walaupun Anda punya produk ya harus banyak ngelewatin tahapan ya, ketemu saya, terus Bagas, kita presentasi dan segala macam. Tapi insya Allah kita juga open kok. Kayak sekarang tuh yang saya bahagia itu di Dewa Snack itu ketika mendengar kabar dari pusat kemarin pada saat Idul Adha mereka pada mencit pada sampai jembelih kambing gitu kan, alhamdulillah bisa kurban gitu kan, sampai ada yang dia tuh umroh, ada yang tabungannya udah beres, udah terkumpul, walaupun ya qadarullah kena pandemi kan belum bisa berangkat. Jadi kita tuh benar-benar di Dewa Snack gak cuman sekedar mikirin tentang yang namanya money, gimana caranya mereka yang ada di sana, kita pusatnya untuk operasional di Kediri ya teman-teman, itu bisa ngebuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Sebagaimana yang tadi Dewi Rati bilang,
ya kita pengen jadi bermanfaat buat banyak orang gitu. Banyak di sana teman-teman yang korbannya itu korban PHK, bahkan sebelum pandemi terjadi, bayangin ya. Wah itu banyak banget yang pokoknya mas saya pas ke sana itu ngelihat muka mereka, wajah mereka tuh, wah ini gue harus gedein ini gitu loh. Pas udah lihat, wah ini gue harus gedein ini. Semoga ini menjadi wasilah buat mereka semua. Itu semangat banget gitu. Dan itu yang kadang bisnis tuh itu tadi yang membuat bahagia itu bukan masalah uangnya, tapi untuk apa uang itu digunakan. Jadi untuk partner, untuk dari segi vendor, dari segi produksi, karyawan, staff semuanya juga kita harus pastikan mereka juga tumbuh bahagia. Termasuk juga para pasukan nih, teman-teman, ujung tombaknya distributor dan juga pasukan juga harus pastikan bisa bertumbuh gila-gilaan. Ada yang nanya ke saya kemarin, Kang, itu Dewa Snack produknya masuk ke retail gak? Ke kayak ya itulah apa Maret itu ya. Ya saya bilang itu kalau mau masuk bisa. Bahkan teman saya banyak orang dalam gitu. Bahkan yang nawarin juga banyak. Tapi mudah bagi saya untuk melakukannya sekira kalau cuma ngejar duit. Ini sama kayak BR. Ini juga gak terbongkar mungkin keluar. Ada teman-teman saya dengan Bunda Erli dan juga Mas Agus itu ada sampai datang ke kita gitu ya. Eh, intinya pengen nginjek di angka ratusan miliar gitu. Gua lihat biar nih gede nih gitu kan. Saya punya budget sekian ratus M bahkan kalaupun triliunan kita siap gitu. Tapi catatannya nanti begini gitu kan. Termasuk juga itu bakal merontokkan tim. Oh, gua gak mau gue bilang. Gua ini bangun BR, gua ini bangun Dewasnek pengen menumbuhkan anak-anak di bawah gitu. Pasukan. Jadi kita punya nilai inti yang kita saklek. Salah satunya adalah nomor satu spirituality konsep tadi ya. Nomor dua adalah entrepreneurship. Ketiga adalah family. Jadi itu yang harus kita jaga terus. Oke lanjut. Nah ini ada waktu 5 menit lagi. Coba akan saya bacakan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Nah ini. Oke, gabung udah termasuk ongkir nggak, Pak? 1,3 tuh. Belum ya kalau salah ya? Udah termasuk ongkir belum, Mbak? Hai, hilang barunya. Oke, kalau nggak salah sih belum termasuk ya? Belum, Kang. Tapi tergantung wilayah. Jadi ada beberapa wilayah. Belum. Iya. Belum, Kang. Oke, nah ini kalau kita benar. Kalau kita punya pasarnya Jabodetabek tapi bukan distributor di daerah lain boleh gak Kang? Karena Jabodetabek udah full buat distributor. Sebenarnya bisa-bisa aja sih sebenarnya ya. Cuman kan challenge buat Anda nanti pada saat jualan yakin nggak gitu loh. Jangan sampai nanti ngambil keputusan yang salah. Anda tinggal di mana, ngambil daerah mana gitu. Baiknya sih memang Anda tinggal di situ untuk bisa meratakan wilayah situ gitu. Karena menariknya kalau dunia snack ini juga perlu teman-teman catat, beda dengan kosmetik. Kenapa di kosmetik saya tidak memegang satu distributor satu kota? Beda dengan di Dewa Snack, satu distributor satu kota distributor. Karena orang makannya itu teman-teman, itu pengennya tuh impulsif. Kayak misalnya sekarang, aduh gue pengen ngemil Sang Dewa nih gitu kan. Ya besok pesen gitu kan, besok harus udah makan. Gak ada nunggu ya seminggu, ya kelamaan Pak gitu kan. Kelamaan, beda kalau misalkan kosmetik, beda dengan buku misalkan. Jadi distribusi itu harus benar-benar bagus banget. Termasuk juga dari segi titik distribusi memudahkan adanya nanti distribusi wilayah kita bikin satu doang gitu. Nah jadi kenapa akhirnya disarankan Anda berada di sana gitu loh, nggak ngambil wilayah yang lain gitu, untuk bisa futuhat ya, bisa membebaskan kota-kota Anda untuk masuk ke dalam semua itu ya. Lanjut. Oke, nah ini ada pertanyaan untuk Mbak Dewi Rati. Kang kalau mau tanya ke Mbak Dewi, selain dijual secara online, apakah dijual cara lain, misal jual door to door atau instansi atau mungkin yang lain, ada nggak, Mbak? Justru awalnya kan kita mulainya offline. Justru. Jadi kita ketika waktu itu kita gabung, orang-orang di grup itu kan langsung online semua, kan kayak gitu kan. Karena keterbatasan kita waktu itu belum bisa punya banyak waktu online, ya saya optimalkan di offline kayak gitu, Kang. Jadi sebenarnya kita jangan terfokus pada yang lain, fokuslah pada diri kita. Jadi kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, ya kita lanjutkan kelebihan kita. Sementara kelemahan itu kita bergerak perlahan ya kita hilangkan kayak gitu, Kang. Jadi bisa nggak door to door? Ya monggo, kalau memang kakak itu bisa, ya silakan. Aku ada tim, itu sales, Kang. Dia sales, penjualannya itu 1 minggu 300 piece. Waduh, Masya Allah ya. Karena apa? Karena dia bilang, Mbak, aku nggak bisa offline, aku nggak bisa online. Ya udah, kakak tinggal di mana kakak pergi kayak gitu kan ya, kakak tawarin aja. Aku bilang kayak gitu kan. Dan alhamdulillah dia nurut kan kayak gitu kan. Gimana caranya, Mbak? Gini ya aku arahin sebagaimana aku waktu itu. Dan alhamdulillah dia ikut sih. Jadi begitu pulang kerja dia langsung kirim barang. Begitu pulang kerja dia kirim barang. Pagi-pagi ya karena satu kota ya. Pagi-pagi dia langsung ke rumah aku ngambil barang kayak gitu loh.
Jadi dia ngambil barang pagi, malamnya nganter kayak gitu. Jadi lakukanlah kelebihan kita tuh di mana, kemampuan kita di mana ya. Sementara online-nya tetap dijalanin aja sebisa mungkin. Nanti berguyur kok, berguyur adanya waktu, berguyur kita bisa yang online itu nanti bisa berkembang sendiri kayak gitu. Ya intinya gerak sih temen-temen ya. Ini gerak aja. Apapun caranya, apapun medianya, hajar boleh aja. Intinya mah kita hasil tuh gak akan berkhianat sama kita yang ikhtiarnya maksimal lah gitu ya. Oke, Iya, ini insya mungkin jadi Allah. pertanyaan terakhir ya buat Mbak Dewi mana tadi? Boleh dijelasin 1,3 dapat apa aja Mbak? Ada nggak mungkin kayak pamfletnya atau apanya penjelasannya deh? 1,3 dapat apa aja gitu? 1,3 itu dapat 100 piece produk. Jadi brand apa yang kakak pilih, contoh kakak pilih brand Sang Dewa, maka 100 piece Sang Dewa itu kan punya 4 rasa. Itu bisa kakak mix kayak gitu. Nah, nanti terus dapat apa lagi? Dapat mentoring dari pusat setiap minggu, dapat marketing kits, arahan dari aku, terus kakak bisa rekrut reseller, kakak bisa rekrut tester, kakak bisa jual ke ecer. Yang jelasnya nanti untuk lebih lengkapnya nanti kita lebih bahas ketika udah di grup atau nanti kakak udah talk ke aku ya face to face kayak gitu kan. Jadi lebih enak kayak gitu. Kalau cuman di sini ya nanti orang otomatis kan lupa lagi kayak gitu. Ya, silakan langsung aja Mas barusan WA ke nomornya Mbak Dewi Ratih atau diklik ya linknya ada di deskripsi ataupun YouTube dan komen di Facebooknya ya. Oke, sebagai penutup mungkin monggo Mbak Dewi Ratih mengasih ujangan ke kita yang sekarang lagi kondisinya tuh resesi, pandemi dan juga banyak yang aduh ini saya mau bisnis tapi gimana nih ya. Monggo lah. Monggo, saya kasih kesempatan. Jadi sedikit sedikit berbagi ya Kang ya. Terutama kan sekarang negara kita nih negara yang lagi negara kritis kayak gitu kan peraturan-peraturan lagi gimana gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman yang adanya yang sudah ada bekerja ataupun yang belum bekerja ada baiknya menurut aku ayolah mulai untuk berusaha sendiri. Karena dengan kita mempunyai usaha sendiri itu kita akan lebih optimal geraknya karena beda ya ketika kita menjalankan pekerjaan milik orang sama kita menjalankan usaha kita sendiri itu akan ada visi misi yang berbeda. Dimana kalau kita bekerja cuman karena orang kayak gitu kan karena di perusahaan orang lah contohnya otomatis kita akan berpikir ya udah sesuai jam kerja. Tetapi ketika kita mempunyai usaha sendiri, kita akan berpikir lebih dari itu. Bahwasanya karena apa? Karena kita mempunyai tanggung jawab lebih dari itu, kita mempunyai visi misi lebih dari itu, dan otomatis kita juga ingin lebih bermanfaat kepada yang lain. Mbak, aku udah ada pekerjaan, aku mau mulai usaha, tapi aku nggak ada waktu. Sebenarnya soal waktu itu bagaimana kita manajemen diri, bagaimana kita mau berkorban kayak gitu kan. Contoh aku dulu waktu aku masih pegang semua sendiri kayak gitu kan punya pekerjaan segala macam. Ya udah aku manfaatin ketika aku waktu luangnya kapan malam kayak gitu kan. Bahkan sampai jam 11 malam itu aku masih packing kayak gitu kan. Itu waktu Ramadan justru pada saat sahur juga aku masih packing kayak gitu kan. Jadi sebenarnya untuk gerak untuk kita ada waktu atau enggak itu tergantung kita kapan kita manajemen diri. Kalau kita lebih memilih waktu berleha-leha ya udah berarti hasilnya banyak berleha-leha. Tapi kalau kita banyak berusaha, insya Allah kedepannya justru kita yang akan berleha-leha kayak gitu kan. Kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Jadi ketika kita masih ada kesempatan ya udah bergerak aja. Itu aja sih Kang. Masya Allah, keren ya, keren banget nih. Jadi tadi ada quote yang menarik ya, kalau kita berusaha nanti kita yang berleha-leha, keren. Banyak orang yang pengen leha-leha dari awal, salah Anda, jangan dulu leha-leha ya, ajar belahi dulu di Iya, awal. Oke Mbak, makasih banyak Mbak ya udah mau sharing sama kita ini semua ya. Semoga Mbak Dewi Ratih makin lancar bisnisnya, usahanya, ngajarnya juga makin keren lah menciptakan ya, membina, membimbing, mendidik orang-orang yang generasi kedepannya makin keren lagi. Makasih banyak Mbak ya. Insya Allah ketemu lagi di grup nanti kita ya. amin. Sama-sama Kang. Yuk. Insya Allah. Terima kasih banyak Kang. Oke itu ya teman-teman semua. Jadi di malam ini kita banyak belajar dari Mbak Dewi Ratih, seorang guru honorer yang memutuskan untuk juga akhirnya terjun dalam bisnis yang tadi bisa dikendalikan sendiri di bisnis Dewa Snack. Ya tidak, itu tadi benar ya dalam kondisi sekarang apalagi wah itu lihat Jakarta Masya Allah subhanallah banget ya. Nah monggo lah bagi teman-teman semua yang pengen juga daftar jadi pasukan ataupun resellernya, silakan diklik link yang ada di deskripsinya atau hubungi tuh WA-nya di situ ya. Semoga menjadi wasilah rezeki buat Anda.
menjadi income tambahan buat Anda. Tenang, Anda gak cuma sekedar dapetin penghasilan finansial, cuan ya, tapi juga dapat profit lain ataupun benefit lain dari segi intelektual, keilmuan yang terus kita bagikan setiap pekan, dari segi emosional, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar, dan juga spiritual insya Allah. Itu aja mungkin untuk live malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live